sekarang buat keyakinan kelas, silakan tulis masing-masing. Keyakinan kamu di sekolah sebagai murid itu seharusnya seperti apa? Oke, silakan ditempel. Yang sudah tulis keyakinannya silakan ditempel di depan. Ayo. Yang sudah tulis keyakinannya silakan ditempelkan di depan. Yosef punya. Oke. Oke, yang sudah duduk. Siapa lagi? Setelah itu nanti kita tulis di kertas manila ya. Kita kemudian nanti rangkum dia, lalu kita rangkum, ambil beberapa poin untuk kita taruh di kertas manila, lalu kita tempelkan keyakinan kita punya kelas di belakang kelas sana ya, atau mau di depan sini juga boleh. Oke, terserah anak-anak saja. Siap? Oke anak-anak, jadi anak-anak sudah menuliskan keyakinan kelas ya, yang anak-anak mau untuk menjadi keyakinan kita semua dalam kelas ini. Jadi pertama keyakinan pribadi-pribadi ya toh, masing-masing sudah tulis. Kemudian kita akan menjadikannya satu keyakinan, kita tuliskan di kertas manila ini, dan kita klaim ini menjadi keyakinan kelas kita, kelas 5 SD Senayan. Sekarang kita semua berlima, kita duduk di sini, di bawah ini. Bersih dan rapi. Nomor 2, bersih dan rapi. Oke, ketiga Yosef. Tangan di sana siapa? Sedikit tangan. Bersikap sopan, bersih dan rapi, sopan. Berbagi kepada sesama. Berbagi, saling berbagi. Saling berbagi. Belajar dengan semangat dan gembira. Belajar dengan semangat dan gembira. Dan gembira, ya. Baru A. Tidak. Gembira tidak pakai H. Itu tidak ada A. Tadi kau pakai H. Sudah. Gembira. Yang terakhir di sini. Di sini ada, coba dengar. Di sini ada bikin saya ke sekolah untuk belajar. Saya datang ke sekolah untuk belajar bersama Bapak Ibu guru. Saya belajar bersama teman-teman di sekolah. Berarti apa? Menerima. Ya, Ibu guru yang jalan-jalan
M kecil. Ini saya tulis yang kecil. Dan terus apa? Bapak Ibu guru. Bapak, ibu, guru. Dan bapak. Dan bapak garis miring ibu. Oke, sekarang kita tempel. Tempelnya. Mana maksudnya? Ini ada di buku. Ya. Coba saya bantu guru. Kita tempel di depan kak. Di sini dulu, Di sini masih Tidak ada. boleh, tidak rusak banyak. Ibu guru sini, biar rusak banyak. Ibu kasih naik ke atas dulu ngapain? Ayo angkat meja, angkat meja. Oh ini saya berarti mari kasih turun dulu. Angkat meja. Itu permisi sana. Tidak usah ibu tidak. Sini sini. Biar dulu nih. Sini. Pegang di sana. Iya, bisa pelabuhan kayak gini. Ini namanya double kick. Lem bolak-balik. Lem dulu, Pak. Lem dulu, Pak. Ya. Oke, sekarang buka dulu. Buka lemnya itu. Bukanya. Buka aja, buka, awas. Oh, no. Ya. Tinggal aja nanti. Ya, punya gitu. Sudah itu. Gini kayak itu. Ini lemnya nih, ada dua lemnya. Sudah nih. Ini dari sudah. Ada ular kawat itu. Mari kita tempelkan di depan. Mari, saya pegang. Tempelkan di depan. Awas jangan. Ya. Hai, guru kasih rusak. Tempel yang baik. Jangan. Kita bernafas sila-sila. Sudah. Oke, jadi baca sama-sama. Ini keyakinan. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru, Jalan Guru SD Negeri Senayu yang kami hormati. Pada pagi hari ini kita semua berkumpul di ruangan kantor ini. Kita mau mendengarkan sosialisasi atau aksi nyata dari guru penggerak. Nah, di sini Ibu Christine akan membagi pemahaman tentang guru. Nah, jadi kita semua berkumpul untuk mendengarkan
sosialisasi dari Ibu penggerak atau guru penggerak Ibu Christine. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Edi atas waktunya. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, dan saya hormati teman-teman rekan guru SD Negeri Senayu. Baik, saya akan mensosialisasikan pemahaman saya tentang budaya positif. Jadi, ini adalah aksi nyata tugas saya di calon guru penggerak, pendidikan guru penggerak, Angkatan 6 Kabupaten Merauke. Ya, untuk memulai membagi tentang budaya positif, saya mau mengajak kita semua untuk yel-yel dulu. Ya, yel-yel. Jadi yel-yel seperti ini. Kalau saya bilang SD Negeri Senayu, semua bilang bersama kita bisa. Pakai gerakan bisa? Bisa. Oke, kita coba ya. SD Negeri Senayu, Bersama kita bisa. oke, ulang. SD Negeri Senayu, Bersama kita bisa. pakai tangan kita semua. Baik, terima kasih karena mau memberikan waktunya bagi saya. Saya akan masuk budaya positif. Budaya positif ini ada konsep-konsep dalam modul budaya positif. Pada modul 1.4 yang saya dapatkan, yang pertama akan sama-sama kita pelajari tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua yaitu teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta restitusi. Yang ketiga yaitu keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima restitusi yaitu 5 posisi kontrol. Dan yang keenam adalah restitusi tentang segitiga restitusi. Baik, budaya positif. Budaya positif itu apa? Budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai keyakinan, kebajikan universal, dan kebiasaan-kebiasaan yang baik di sekolah yang berpihak pada murid. Jadi pembelajaran di sekolah itu harus berpihak kepada murid. Guru berhamba pada murid. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang memiliki karakter yang sekarang yang diharapkan dimiliki oleh murid, yaitu karakter pelajar Pancasila. Jadi dalam karakter pelajar Pancasila, setiap murid kita harus memiliki 6. Yaitu pertama, dia beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, yaitu dia bergotong royong, dapat bergotong royong, kemudian memiliki karakter bernalar kritis, lalu kreatif, kemudian mandiri, dan yang terakhir adalah berkebinekaan global. Itu yang diharapkan dimiliki oleh murid-murid kita di SD Negeri Senayu. Pada murid, budaya positif diawali dengan perubahan paradigma, perubahan cara pandang, paradigma tentang teori kontrol. Nanti kita akan bahas sama-sama tentang teori kontrol. Lanjut, budaya positif. Budaya positif muncul dari kebiasaan-kebiasaan atau kegiatan positif. Ya, jadi dari kebiasaan-kebiasaan yang biasanya murid kita lakukan, kebiasaan positif itu jika terus-menerus dilakukan, dia akan menjadi membudaya. Membudaya di sekolah ataupun di kelas dengan lingkungan yang positif. Lingkungan positif adalah lingkungan yang menciptakan kenyamanan, keamanan, dan membuat murid kita bahagia berada di sekolah dan di kelas kita. Contohnya, seluruh siswa atau murid kita terbiasa untuk membuang sampah pada tempatnya tanpa harus kita tegur, tanpa harus kita ingatkan. Dengan sendirinya mereka sudah sadar bahwa harus membuang sampah pada tempatnya. Itu akan menjadi budaya positif di sekolah kita. Kemudian, kelas selalu bersih dan nyaman tanpa harus diperintah oleh guru. Kemudian guru dan siswa saling menghargai. Jadi guru saling menghargai berarti bukan hanya kita harapkan siswa menghargai kita, tapi guru juga harus menghargai siswa. Kita tidak bisa mengharapkan bahwa siswa murid-murid kita harus mengucapkan salam kepada kita terlebih dahulu. Kita boleh sebagai guru mengucapkan salam terlebih dahulu kepada murid-murid kita. Itulah
menciptakan lingkungan positif dan akan menjadi budaya positif di sekolah kita. Kemudian yang berikutnya, apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah kita, lingkungan kelas kita? Pentingnya lingkungan yang positif yaitu lingkungan yang positif sangat diperlukan agar pembelajaran yang terjadi adalah pembelajaran yang berpihak pada murid. Seperti tadi saya bilang, berpihak pada murid bagaimana tertuang dalam standar proses pada Standar Nasional Pendidikan pasal 12. Kemudian, menciptakan lingkungan positif agar terbentuknya suatu budaya positif adalah suatu proses penalaran pendidikan yang harus kita jalani. Karena ini merupakan tanggung jawab kita sebagai seorang pendidik. Itu tanggung jawab kita sebagai seorang pendidik, tanggung jawab kita adalah sebagai pemimpin pembelajaran. Kita yang memimpin pembelajaran ini, kita mau bawa kemana murid-murid kita. Ya, kemudian karena tanggung jawab kita sebagai seorang pendidik adalah sebagai pemimpin pembelajaran, suatu lingkungan yang aman dan nyaman akan memberikan murid kita kesempatan atau kebebasan untuk berproses dari titiknya sekarang. Kemajuan sedikit yang dialami oleh siswa itu mesti dirayakan. Mungkin sekarang dia hanya tahu A sampai Z. Kemudian berikutnya dia bisa tahu suku kata. Walaupun teman-teman yang lain sudah tahu membaca, tapi untuk murid tersebut, murid ini adalah suatu keberhasilan untuk dia. Dia maju satu langkah dari titik sebelumnya. Maka itu patut untuk kita rayakan. Kemudian belajar, membuat siswa belajar, kemudian membuat kesalahan. Setiap siswa kita tidak bisa bilang bahwa mereka tidak boleh membuat kesalahan. Murid-murid kita bisa membuat kesalahan, namun prosesnya dia harus mampu belajar lagi, belajar dari kesalahan yang telah dibuatnya. Itulah tugas kita sebagai guru, bagaimana kita membuat murid kita belajar dari kesalahannya, kemudian dia akan mampu menerima dan menyerapnya sebagai suatu pembelajaran bagi dia, dan dia tidak mengulanginya lagi. Seperti itu. Selanjutnya, yaitu seperti yang saya bilang tadi, paradigma perubahan pola pikir itu dimulai dengan teori kontrol. Ini teori kontrol bahwa selama ini kita menggunakan stimulus respon, kita merasa bahwa kebutuhan murid kita sama. Jadi kita mengajar di kelas, kita memberikan ceramah atau menggunakan satu media yang sama untuk semua murid. Namun menurut teori kontrol bahwa realitas kebutuhan murid kita itu berbeda-beda. Kebutuhan murid itu dipengaruhi oleh 3. Ya, yang pertama kesiapan murid, kesiapan awalnya. Ada yang tahu membaca, ada yang tidak tahu membaca, ada yang bisa suku kata, berbeda-beda. Kemudian dia punya minat. Minat murid kita berbeda-beda. Ada yang suka olahraga, ada yang suka bermain, ada yang suka membaca, ada yang suka mendengarkan, ada yang suka menonton video, seperti itu. Jadi minat murid kita berbeda-beda. Dalam satu kelas juga dia memiliki profil yang berbeda-beda. Ada yang gaya belajar kecerdasannya kinestetik, dia lebih suka kalau belajar sambil bergerak, jadi tidak bisa tenang. Kalau bapak ibu guru suruh dia tenang itu pasti dia akan merasa bosan dan pasti akan mengganggu teman lain. Kemudian dia punya kebutuhan belajar kinestetik, dia harus bergerak. Kemudian ada yang audio, dia punya gaya belajar audio, berarti dia mendengarkan. Kalau seandainya bapak ibu guru menjelaskan, dia senang karena dia punya kecerdasan audio, dia senang mendengarkan. Tapi yang lain belum tentu, mungkin ada yang kecerdasannya visual, dia lebih suka gaya belajar yang melihat, menonton video atau melihat suatu gambar atau poster, seperti itu. Ya. Kemudian yang lain juga bahwa setiap murid memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian murid memahami pandangan orang lain tentang dunia, ya, berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Jadi ketika kita melihat ada anak murid kita yang melakukan kesalahan, kita tidak langsung sebagai pemimpin pembelajaran, kita guru sebagai pemimpin pembelajaran, kita tidak langsung mengatakan bahwa kamu salah, ya. Jadi, ya kita tahu ia salah. Apa yang kita harus lakukan? Kita tanya apa alasannya ia melakukan itu. Karena menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Mengapa dia melakukan itu? Jadi pasti ada alasannya. Kenapa murid kita melakukan hal seperti itu, ya. Kemudian hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi kita harus mengajari murid kita bahwa hanya dia saja yang bisa mengontrol dirinya.
Bapak Ibu guru juga tidak bisa mengontrol dia harus menjadi seperti apa. Jadi kita harus mengarahkan dia mau mengontrol dirinya menjadi seperti apa. Ya, kemudian Anda tidak bisa mengontrol orang lain, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian yang terakhir, model berpikir menang-menang. Yang menurut Stephen ini mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Selanjutnya, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ketika kita mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak kita? Ya, apa yang terbayang di benak kita tentang disiplin di sekolah kita ini? Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Kita mendisiplinkan siswa, kita memberikan hukuman kepada siswa. Kadang seperti itu yang kita pahami. Padahal itu sesungguhnya berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru hukuman itu adalah salah satu alternatif terakhir yang guru lakukan kepada siswa kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Ini contoh, misalnya siswa mendapatkan hukuman. Bila perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi disiplin, menurut Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan dalam konteks pendidikan saat ini, yang sekarang ini ya, jangan kita melihat lagi ke belakang pendidikan yang kita alami waktu itu atau pendidikan yang terjadi di belakang. Pendidikan untuk saat ini, murid menciptakan murid yang merdeka. Murid yang merdeka syarat utamanya yaitu harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang kuat dari dalam diri murid. Ya, di sini bilang disiplin yang memiliki motivasi internal. Jadi murid harus sadar mengapa dia melakukan itu. Contoh, datang ke sekolah. Dia harus sadar dia datang ke sekolah karena kebutuhannya memang dia ingin menjadi seseorang yang lebih baik. Dia ingin menggapai cita-citanya. Dia ingin belajar karena penting untuk dia. Itu motivasi internal. Bagaimana cara guru untuk membangun itu? Motivasi internal dari dalam diri murid. Ya, seperti itu. Untuk disiplin. Kemudian, Diani menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiple atau murid pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Bukan motivasi karena mendapatkan pujian, bukan karena mendapatkan penghargaan, bukan karena takut hukuman. Hukuman itu merupakan motivasi ekstrinsik, tapi bukan karena untuk menyenangkan hati orang tua, bukan karena untuk menyenangkan hati guru. Tapi murid perlu tahu bahwa hal yang ia lakukan berguna untuk dirinya. Seperti itu. Sehingga jika itu dia gunakan terus-menerus, dia lakukan terus-menerus, itu menjadi disiplin untuk dia mendisiplinkan dirinya sendiri. Itulah arti bentuk disiplin. Terakhir, berikutnya, nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal yang berarti nilai kebajikan yang disepakati bersama dan berlaku untuk semua. Ya, kemudian nilai-nilai ini merupakan fondasi kita dalam berperilaku. Kemudian beberapa institusi organisasi pendidikan telah memiliki nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan disepakati bersama. Salah satunya adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan seperti yang tadi saya bilang, profil pelajar Pancasila. Kemudian ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Baik, Bapak Ibu guru, kita masuk ke teori motivasi. Tadi sudah saya ulas sedikit bahwa teori motivasi ini ada 3 ya untuk anak murid kita. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Ini masuk dalam motivasi ekstrinsik yang berasal dari luar. Murid kadang mau mematuhi aturan karena hanya alasan dia tidak mau mendapatkan teguran. Nanti dia malu kalau ditegur di depan teman-teman.
atau dia menghindari hukuman. Ya, itu alasannya untuk mengikuti aturan. Kemudian yang kedua, motivasinya yaitu untuk mendapatkan imbalan, pujian dari guru, pujian dari temannya. Pintar ya, kamu pintar ya, seperti itu. Dia hanya tujuannya untuk mendapatkan penghargaan dari orang lain. Itu juga masuk dalam motivasi ekstrinsik yang berasal dari luar. Namun yang terakhir ini, motivasinya itu dia ingin menjadi orang yang betul-betul dia inginkan. Dia menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya baik untuk dirinya. Itu adalah motivasi intrinsik. Itu yang kita harapkan ada di dalam diri setiap anak murid kita. Kemudian hukuman. Hukuman itu bersifat tidak terencana tiba-tiba. Bapak Ibu guru tidak pernah merencanakan suatu hukuman kepada muridnya. Tiba-tiba ketika ada terjadi suatu konflik, kemudian secara tidak langsung ya, tiba-tiba Bapak Ibu guru memberikan hukuman kepada murid. Namun kita ingat kembali yang tadi dipaparkan bahwa tentang teori kontrol. Setiap yang terjadi itu pasti memiliki tujuan. Jadi ketika kita melihat situasi seperti itu, kita harus mengontrol dulu diri kita. Kembali kita bertanya kepada murid itu mengapa dia melakukan itu. Karena pasti ada tujuannya. Karena apa? Hukuman itu merupakan identitas gagal untuk seorang guru. Kalau guru tiba-tiba langsung selalu memberikan hukuman, itu merupakan identitas gagal bagi seorang guru dalam memimpin pembelajaran. Kemudian hukuman bersifat satu arah, dari pihak guru saja yang memberikan. Murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui kesepakatan. Ya, dia tidak bisa memilih hukuman apa yang dia mau. Guru langsung memberikan hukuman. Ya, kemudian itu dari satu arah. Jadi hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Kata-kata yang guru keluarkan juga menyakiti hati murid, itu bisa berupa hukuman psikis bagi murid. Selanjutnya yaitu penghargaan. Penghargaan ini juga motivasi ekstrinsik dari luar. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Contoh, misalnya saya mengajar, kemudian saya ingin kelas saya aktif di hari itu. Saya menyiapkan gula-gula. Saya bilang anak-anak, siapa yang aktif, guru kasih gula-gula. Pasti mereka senang karena ada tadi penghargaan dalam bentuk gula-gula yang mereka akan dapatkan. Namun apakah itu bersifat terus-menerus? Apakah setiap hari guru-guru harus memberikan gula-gula? Nah, dari situ murid tidak mengerti bahwa apa yang dia lakukan sebenarnya baik untuk dia. Hanya motivasinya dia ingin melakukan itu karena mendapatkan sesuatu. Jadi itu dibilang di sini bahwa dia akan berlaku hanya dalam jangka waktu pendek. Selanjutnya, jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka murid-murid kita akan tergantung pada penghargaan yang kita berikan. Kemudian kehilangan motivasi dari dalam dirinya. Selanjutnya, jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Selanjutnya, restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ini hal yang paling terbaik dilakukan oleh guru, yaitu dengan restitusi. Ya, restitusi itu kita sebagai pemimpin pembelajaran, guru mengajarkan murid untuk bagaimana dia memperbaiki kesalahannya sendiri. Dia menyadari kesalahannya dan kemudian dia memperbaiki kesalahannya, berjanji tidak mengulangi kesalahannya dari dalam dirinya sendiri. Dia menyadari hal itu dan kemudian dia akan kembali ke kelompok kelasnya bersama teman-temannya dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Mereka ingin diri mereka tuh menjadi orang seperti apa sih? Dan bagaimana cara mereka memperlakukan orang lain? Itu yang harus ditanamkan pada diri murid-murid kita. Oke, selanjutnya Bapak Ibu Guru,
Guru pasti sudah tahu bahwa saya membuat suatu keyakinan kelas di kelas saya. Ya, ini masuk dalam suatu budaya positif. Jadi budaya positif itu salah satunya itu membuat keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini biasanya dibuat di awal semester atau awal tahun ajaran baru, ya. Dan dibuat bukan oleh Bapak Ibu guru, namun dibuat oleh anak-anak murid sendiri. Kita bertanya kepada mereka apa yang mereka yakini tentang belajar, tentang pendidikan, tentang apa yang harus mereka lakukan di sekolah ini. Nanti mereka yang membuat sendiri seperti itu. Ya, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan? Kan peraturan sama saja. Ya, kenapa harus seperti itu? Di sini dikatakan bahwa keyakinan kelas itu adalah seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya. Jadi murid-murid kita akan lebih semangat untuk melaksanakan apa yang ia yakini daripada perintah dari Bapak Ibu guru. Nanti kalau mereka membuat kesalahan, kita tanya kembali kepada dia, apa yang kamu yakini? Apakah sikap kamu itu baik? Apakah itu sesuai keyakinan kamu? Jadi seperti itu. Ya, daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Selanjutnya yaitu murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan. Kita tidak memaksakan murid untuk hanya mengikuti peraturan. Namun bagaimana kita menciptakan bahwa anak-anak murid sadar betul hal yang ia lakukan adalah keyakinan untuk menjadi lebih baik bagi dirinya sendiri. Ya, kemudian contohnya kalimat untuk keyakinan kelas. Kalimat dalam keyakinan kelas itu kalimat-kalimat positif. Seperti yang tadi di sini saya kan jangan berlari di kelas atau koridor. Itu kalimat negatif. Kalau keyakinan kelas kita ubah ke kalimat positif. Berjalanlah di kelas atau koridor. Selanjutnya contoh keyakinan kelas. Ya, ini ada contoh keyakinan kelas 1, kelas 5 dan kelas 7. Kelas 7 untuk yang SMP. Ya, jadi keyakinan kelas ini bukan hanya dilakukan oleh murid saja, tapi dilakukan juga oleh guru di dalam kelas. Contoh, misalnya keyakinan kelas saya kemarin yang pertama bersikap sopan. Ya, itu kita telah sepakati bersama. Harus bersikap sopan. Jadi ketika murid yang satu melemparkan penghapus ke temannya yang di seberang, melewati temannya yang di tengah, kita kembali tanya kepada dia keyakinannya. Apakah itu contoh bersikap sopan? Apakah itu keyakinan kelas kita? Dia akan menyadari bahwa tidak seperti itu. Ya. Kemudian, guru juga harus bersikap sopan kepada murid, tidak mengatakan hal-hal yang kasar. Jadi antara duanya, antara guru dengan siswa, murid dan murid dengan guru juga sama-sama saling bersikap sopan. Itu keyakinan kelas. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kita harus sadar betul ada 5 kebutuhan dasar murid-murid kita di dalam kelas yang berbeda-beda. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Murid kita mungkin ketika dalam kelas dia malas-malas mengikuti pembelajaran kita. Kita harus tahu kebutuhan apa sih yang tidak terpenuhi oleh murid ini sehingga dia malas-malas di dalam kelas. Oh, mungkin bertahan hidupnya. Bertahan hidup itu kayak bagaimana? Mungkin dia belum sarapan dari rumah, belum dikasih makan, ya toh, sama orang tuanya, sehingga sampai di sekolah lemas. Jadi melihat keadaan seperti itu dalam kelas, kita tidak langsung mengatakan bahwa kamu nih pemalas, duduk baik, gini, marah-marah. Tapi kita harus tahu betul kebutuhannya apa, kenapa dia melakukan itu. Seperti yang tadi saya bilang, sesuatu hal terjadi pasti ada tujuannya. Mengapa hal itu terjadi? Pertama, kebutuhan dasar murid kita bertahan hidup. Berikutnya yaitu penguasaan. Anak-anak murid kita juga memiliki kebutuhan dasar yaitu penguasaan yang tinggi. Biasanya ini ciri-cirinya dia ingin selalu menjadi pemimpin di dalam kelas, aktif, selalu mau jadi yang nomor 1, selalu mau menjadi yang pertama. Ya, itu penguasaan. Kemudian dia akan merasa kecewa bila melakukan kesalahan, akan menangis kalau seandainya dia tidak bisa menjadi yang pertama di kelas. Kemudian kesenangan, ya anak-anak yang kebutuhan dasarnya kesenangan, dia hanya ingin untuk bermain di dalam kelas.
Dia senang kalau guru-guru membuat pembelajaran sambil bermain, ya. Pembelajaran seperti kemarin seperti yang Ibu Ina buat, bahwa ada menyampaikan informasi dari teman yang satu ke teman yang lain sambil bermain, sambil belajar. Itu mereka sangat senang itu dalam kelas. Ini untuk anak-anak yang kebutuhan dasarnya yaitu kesenangan. Kemudian ada kebutuhan yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Dia ingin mencari perhatian, kasih sayang dari Bapak Ibu guru atau kasih sayang dari teman-temannya, sehingga ia melakukan sesuatu hal di dalam kelas yang membuat kita, karena kalau kita tidak mengerti kebutuhan murid kita, kadang kita langsung emosi. Ternyata kalau kita melihat kembali, oh ternyata mungkin dia punya kebutuhan kasih sayang. Jadi kita bagaimana caranya pendekatan kepada murid yang membutuhkan kasih sayang tersebut. Ya, dia ingin merasa diterima. Kemudian yang berikutnya kebebasan. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan, mereka perlu banyak bergerak, ya, dan suka mencoba-coba. Senangnya ini kalau membuat proyek-proyek, membuat sesuatu yang baru, mencoba sesuatu yang baru, kegiatan yang baru. Namun kalau misalnya di dalam kelas kegiatannya hanya mencatat saja, ceramah saja, ini dia akan anak-anak yang menginginkan kebutuhan kebebasan, ini dia akan merasa tertekan, akan merasa terkekang dalam kelas, sehingga dia tidak merasa nyaman dalam kelas. Pasti ada saja yang dia buat. Tapi kalau seandainya kita melakukan proyek, kita membuat mereka dalam kelompok, kita membuat tugas, mereka mengerjakan tugas, misalnya LKPD seperti itu, kita buat suatu tugas kelompok, pasti ini mereka senang ini, anak-anak ini selalu antusias karena mereka bebas menuangkan apa yang mereka inginkan dalam pembelajaran itu. Nah, ini yang kita perlu tahu, bahwa 5 kebutuhan dasar manusia. Kemudian dunia berkualitas. Setiap orang memiliki pemikiran tentang dunianya. Suatu yang kita yakini benar belum tentu diyakini oleh orang lain benar. Setiap anak murid kita juga begitu. Dia memiliki pemikiran tentang dunianya yang dia inginkan. Dia inginkan dirinya dunianya seperti apa. Itulah. Namun kita sebagai guru punya tugas untuk bagaimana mengarahkan anak-anak dalam pemikiran agar dunia itu berkualitas. Ya, dunia berkualitas adalah tempat di mana khusus dalam pikiran Anda, tempat Anda menyimpan gambaran dan semua yang Anda inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal dan apa saja yang terbaik dalam hidup Anda dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar Anda. Kebutuhan yang tadi 5 kebutuhan dasar. Murid kita juga mampu memiliki gambaran dunia berkualitas mereka. Tentunya sebagai guru, kita ingin mereka memasukkan hal-hal yang bermakna dan nilai-nilai kebajikan yang hakiki ke dalam dunia berkualitas mereka. Bila guru dapat membangun interaksi yang memberdayakan dan memerdekakan murid, maka murid akan meletakkan dirinya sendiri sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas karena mereka menghargai nilai-nilai kebajikan. Restitusi. Yang berikutnya kita akan membahas tentang restitusi 5 posisi kontrol. Sekarang nanti masing-masing guru kita kembali refleksi, saya berada di posisi kontrol yang mana dalam pembelajaran. Ya. Posisi kontrol yang pertama yaitu guru sebagai penghukum. Ya. Kontrol guru sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata kepada muridnya, patuhi aturan saya, atau awas nanti gini, nanti bapak ini ya, atau nanti ibu ini ya, gitu. Itu guru-guru yang berada di posisi penghukum. Kemudian kamu selalu saja salah, dikatakan kepada muridnya seperti itu. Atau dikatakan kepada muridnya, pasti kamu selalu yang terakhir selesai, dikatakan begitu kepada murid. Ya, guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan caranya guru itu saja. Tidak ada cara lain, harus begitu. Ya, itu posisi guru sebagai penghukum. Kemudian ada posisi yang berikutnya, yaitu posisi guru sebagai pembuat merasa bersalah, membuat murid merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut,
pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, membuat muridnya merasa tidak nyaman, membuat muridnya merasa bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang dikeluarkan oleh guru sebagai pembuat bersalah biasanya begini: "Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, Nak." Berikutnya, "Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya?" Berikutnya, "Bagaimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti ini?" Ya, jadi di posisi ini murid akan memiliki penilaian yang baik, yang buruk tentang dirinya. Dia akan merasa bersalah tentang dirinya. "Aduh, saya seperti apa? Waduh, saya salah sekali." Dia akan merasa rendah diri. Ya, karena kata-kata dari Bapak Ibu guru tadi. Murid merasa tidak berharga. Dia selalu menjadi orang yang membuat kesalahan. Dia merasa seperti itu dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya, terutama orang tuanya. Kemudian posisi kontrol guru yang berikutnya itu sebagai teman kepada murid-murid. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi atau ajakan. Kemudian posisi teman pada guru bisa negatif ataupun juga bisa positif. Positif di sini berupaya hubungan yang baik dengan menjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi murid-muridnya. Mereka atau guru akan berkata kepada murid-muridnya, "Ayo, bantulah demi Bapak ya." Kemudian, "Ayo, ingat tidak bantuan Bapak selama ini kepada kamu. Ayo," misalnya seperti itu. Kemudian, "Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan." Nah, hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu murid itu, maka murid itu akan merasa kecewa. Dia akan berkata, "Saya pikir Bapak atau Ibu teman saya." Jadi dia akan merasa kecewa ketika Bapak Ibu guru tidak memposisikan diri kepada dia sebagai teman. Ya, kemudian murid akan merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Kali ini akan mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu yang ia sayangi saja, untuk guru lain tidak. Ya, jadi murid akan bergantung pada guru yang ia anggap teman itu saja. Kemudian posisi kontrol guru yang berikutnya yaitu sebagai pemantau. Guru sebagai pemantau, memantau berarti mengawasi. Pada saat mengawasi, kita bertanggung jawab penuh atas perilaku murid-murid kita yang kita awasi. Pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang guru ajukan kepada murid seperti ini. Peraturannya apa? Saya tahu dia selalu melakukan kesalahan. Kita tanya kepada dia, peraturannya apa? Dia ingat atau tidak? Lalu kita lihat, apakah dia mematuhi peraturan? Kalau dia bilang tidak lagi, bagaimana ya? Kemudian, apa yang telah kamu lakukan? Itu sebagai pemantau kita tanya, apa yang kamu lakukan? Apa yang telah kamu lakukan? Nah, sanksi atau konsekuensi apa? Nah, seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini guru akan menggunakan catatan atau daftar cek untuk memantau apakah murid itu telah melakukan perbaikan-perbaikan. Ya, itu dia sebagai pemantau. Kemudian yang terakhir yaitu guru sebagai manajer. Ya, posisi idealnya yaitu guru harus berperan sebagai control manager. Posisi terakhir ini, manajer, adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Jadi, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Jadi kalau dia melakukan kesalahan, kita harus sebagai posisi control manager, kita harus mengingatkan kepada murid, apakah itu perilaku, dia harus seperti apa. Kita akan mengarahkan murid kita untuk bertanggung jawab atas perilaku yang ia buat. Kemudian mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau atas permasalahan yang dialami. Bagaimana solusinya? Misalnya anak murid 2 orang ini berkelahi. Kita harus panggil
mereka harus mengetahui kesalahan mereka. Kita harus sebagai manajer, kita harus mengajak murid untuk menyadari kesalahannya. Dia harus bertanggung jawab atas kesalahannya. Kemudian bagaimana untuk dia dapat memperbaiki kesalahannya. Jadi bukan guru yang mendikte, kamu harus begini. Kamu harus memperbaiki kesalahan, kamu harus begini. Tidak. Tapi bagaimana kita posisi kontrol sebagai manajer, kita mengarahkan murid kita untuk mencari solusi atas permasalahan yang dia alami. Kemudian seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman ataupun pemantau. Jadi kita punya keterampilan teman tadi, kemudian keterampilan pemantau. Dengan demikian bisa jadi waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid akan diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya dari kelima kebutuhan dasar. Dia yang menganalisis sendiri apa kebutuhannya, ya, dan juga kebutuhan orang lain yang ada di sekitar dia. Kemudian di sini menekankan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata kepada muridnya, apa yang kita yakini? Tadi kan kita sudah membuat keyakinan kelas. Jadi kembali kita bertanya sebagai seorang manajer, guru bertanya kepada muridnya apa yang kita yakini. Jadi kita akan kembali keyakinan kelas kita. Kemudian apa kamu meyakininya? Yang tadi dia sudah sebutkan keyakinan apa yang di dalam kelas. Apa kamu meyakininya? Jika ia meyakininya, kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Kemudian jika kamu memperbaiki hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Kita kembali tanya kepada dia, apakah berguna untuk dirinya? Jangan hanya seperti tadi motivasi ekstrinsik, hanya untuk menyenangkan hati guru, atau hanya untuk menyenangkan hati orang tua, atau hanya supaya menghindari diri dari hukuman, tidak. Tapi kita kembali mengingatkan dia untuk menunjukkan apakah ini baik untuk dirimu. Dan kita akan mendengarkan apa yang murid utarakan kepada kita. Apa rencana? Setelah itu kita bertanya lagi kepadanya, apa rencana? Rencana berikutnya, apa yang ingin kamu perbaiki? Ya, itu posisi kontrol manajer. Jadi selanjutnya, tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku anak muridnya. Kita tidak berposisi manajer untuk mengatur-atur anak murid. Ya, kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya sendiri. Jadi sebenarnya kita punya tugas lebih ringan. Ya, jadi bagaimana anak murid itu bisa mengatur dirinya sendiri? Seorang manajer bukanlah memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi kembalikan murid tersebut di kelompoknya dengan karakter yang lebih baik dan lebih kuat. Bisa jadi dalam praktik penerapan disiplin sehari-hari kita akan kembali ke posisi teman atau pemantau. Seperti yang tadi sudah saya katakan, kita harus menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan membahagiakan murid. Maka jika itu terjadi terus-menerus akan menimbulkan akan berdampak sebagai budaya positif di sekolah kita. Yang terakhir ini telah saya lakukan juga, mungkin Bapak Ibu guru sudah memperhatikan bahwa saya memanggil beberapa anak murid yang bermasalah, kemudian menyelesaikan masalah itu dengan segitiga restitusi. Segitiga restitusi, ya, segitiga restitusi itu ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, kita harus menstabilkan dulu identitas murid kita yang melakukan kesalahan. Kita menenangkan hatinya dulu. Ya, kemudian kita memvalidasi tindakan yang salah. Bukan kita yang mengatakan bahwa kamu salah ini, tapi bagaimana kita memancing agar murid kita mengakui bahwa dia melakukan kesalahan yang seperti ini. Kemudian kita kembali menanyakan keyakinannya dia, seperti yang tadi kita punya fungsi sebagai manajer. Yang pertama yaitu tadi menstabilkan identitas. Ya, dalam hal ini guru-guru akan menstabilkan, menenangkan hati anak-anak yang melakukan kesalahan. Biasanya kan menangis dulu atau mereka masih marah ya kan kepada temannya. Kita stabilkan dulu identitasnya. Ya, kita bilang kepada anak murid kita, berbuat salah itu tidak apa-apa. Ya, karena tindakan tidak ada manusia yang sempurna. Kita katakan kepada anak murid kita. Kemudian ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu, atau bapak juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Ya, kita bisa menyelesaikan ini. Pasti kita bisa menyelesaikan masalah ini. Jadi kita
yang melakukan kesalahan. Bapak Ibu tertarik mencari siapa yang salah, tetapi Bapak Ibu lebih ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Ya, kamu berhak merasa begitu. Jadi ketika dia marah-marah, kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik untuk dirimu sendiri? Nah, itu kalimat-kalimat yang dikatakan oleh guru untuk menstabilkan identitas siswa. Kemudian yang berikutnya, memvalidasi tindakan yang salah. Kalimat-kalimat memvalidasi tindakan yang salah ya seperti ini. Padahal kamu bisa melakukan kesalahan yang lebih buruk daripada ini ya. Saya bisa punya teman gini. Dia marah-marah kan. Setelah kita menstabilkan ini, baru kita bilang, sebenarnya kamu bisa melakukan hal yang buruk, tapi kamu tidak melakukan itu. Jadi kembali dia bilang merenung, oh berarti saya memiliki sisi baik dari diri saya. Kita mengingatkan kembali bahwa dia memiliki sisi baik. Ya, murid itu memiliki sisi baik dengan pertanyaan-pertanyaan kita. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Kita tanyakan alasannya. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Ini misalnya kasus contoh misalnya direbut topinya, misalnya seperti itu, direbut topinya, kemudian dia marah kepada temannya karena direbut topinya, kemudian dia pukul temannya. Kan biasa kadang ada kasus-kasus seperti itu yang kita alami di sekolah kita ini. Karena mempertahankan sesuatu yang dia punya. Kata-kata ini bisa kita katakan kepada murid kita. Kemudian kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru, sikap yang lebih baik. Selanjutnya untuk menyatakan keyakinan. Nah, ini yang terakhir, kita setelah kita menstabilkan identitas, kemudian kita mempertanyakan yang salah, kemudian kita masuk ke keyakinan. Kita menanyakan kepadanya apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang kita sepakati, kemudian apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, kamu mau jadi seorang seperti apa? Ya, kita bisa tanyakan kepada murid kita seperti itu. Baik. Oke, terima kasih. Salam dan bahagia. Demikian pemaparan saya tentang budaya positif. Jadi, dalam budaya positif, beberapa hal yang tadi sudah saya paparkan, pemahaman yang saya terima selama menjadi calon guru penggerak dalam pendidikan guru penggerak. Ini materi yang saya terima pada modul 1.4 ya, tentang budaya positif. Jadi tugas saya itu sosialisasikan kepada teman-teman guru. Seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekarang refleksi budaya positif. Mungkin ada Bapak Ibu guru yang bisa memberikan pendapatnya tentang pemaparan saya ya tentang budaya positif. Apa yang Bapak Ibu dapatkan dari sosialisasi saya pada hari ini? Oke. Satu persatu. Ya, jadi apa yang Bapak Ibu refleksi apa yang Bapak Ibu dapatkan dari sosialisasi saya tentang budaya positif ini? Baik, siapa yang mau membuat refleksi singkat atau Bapak sekolah? Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya sedikit merefleksi soal sosialisasi tentang disiplin tadi. Ini berbicara soal guru. Kalau berbicara soal guru mengajarkan anak untuk disiplin. Tapi kalau guru sendiri tidak disiplin, nanti bagaimana? Itu yang nilai positifnya yang harus kita ambil. Jadi kalau kita mengajarkan kepada anak yang untuk disiplin, berarti kita juga harus disiplin seperti itu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Untuk teman-teman guru yang lain, mungkin ada yang bisa merefleksikan apa yang didapatkan dari budaya positif tentang modul 1.4. Silakan. Mungkin ada mendapatkan pemahaman baru tentang apa seperti itu. Oke, siapa yang bisa? Silakan yang mau merefleksikan. Mungkin perwakilan saja, satu guru dari rekan-rekan guru ada.
Oke. Mungkin kalau dari saya lebih ke arah interaksi antara guru dengan siswa. Dan selama ini kan yang tadi di bagian terakhir tadi yang Tentang segitiga restitusi. manajemen Oh, posisi guru sebagai manajer. itu. Iya. Mungkin lebih ke antara interaksi siswa dengan guru yang harus diperbaiki. Antara interaksi antara Siswa dengan siswa dengan guru. itu aja. Oke. Baik, terima kasih atas refleksi tentang budaya positif. Jadi budaya positif ini seperti yang awal tadi saya katakan bahwa tidak kita harapkan hanya satu arah ya dari murid kita saja. Namun dalam sekolah ini ada kepala sekolah, bapak ibu guru, kemudian ada murid-murid. Jadi budaya positif yang dijalankan di sekolah itu berawal dari kebiasaan-kebiasaan positif yang tadi sudah saya paparkan. Kebiasaan positif yang dilakukan terus-menerus bukan hanya murid saja ya, tapi bapak ibu guru dan juga bapak kepala sekolah, semua dalam sekolah ini akan menimbulkan budaya positif sekolah kita. Kita bisa mulai dari satu budaya positif dulu, misalnya kayak tegur sapa, misalnya seperti itu, atau salam ketika anak murid bertemu dengan gurunya, salam seperti itu ya. Jadi hal-hal itu yang satu saja dulu yang bisa kita lakukan di sekolah kita ini. Kemudian setelah itu baru kita bisa maju satu langkah lagi. Jadi kita bisa seperti yang tadi saya bilang, satu langkah ke depan dari posisi kita sekarang ini, dan itu patut untuk kita rayakan seperti itu. Mungkin sekian